Teori basis data lanjut, review database 1, bab 1 oleh Sabta Bagus Santoso, NRP 7411030046. Dosen pembimbing Pak Rengga Asmara. Pokok bahasan, pendahuluan, ER model, model relasional, struktur query language, normalisasi. Tujuan belajar: memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya, memahami ER model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan: pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu. Dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif, maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. Pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail. Presisi dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Atribut: entity yang digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis. Berikut adalah contoh gambar entity, atribut, dan himpunan entity. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Berikut adalah gambarnya. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Di bawah ini adalah contohnya. Fitur tambahan untuk ER model, di antaranya batasan kunci atau key constraint. Terdapat macam-macam key constraint, di antaranya one to one, one to many, many to one, many to many. Kedua, batasan partisipasi atau participation constraints. Kemudian, entity lemah atau weak entity. Selanjutnya, hierarki kelas. Berikut adalah gambarnya. Kemudian agregasi, contohnya adalah seperti gambar di bawah ini. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple, atau semua barisnya bersifat distinct atau unik. Relasi dibagi menjadi dua bagian, A. Instance, B. Skema. Contoh relasi: students dengan SID string, name string, login string, age integer, GPA real. Tabelnya sebagai berikut. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berelasi. Jika terdapat tabel enroll yang berelasi dengan tabel student dengan key field SID, tabelnya seperti ini. Selanjutnya, batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Misal, batasan domain. Batasan integritas ada dua, yaitu primary key constraint dan foreign key. Struktur query language. SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk SQL dasar adalah sebagai berikut. Select
dalam kurung distinct, select list, from list, where, qualification. Bagian-bagian sintaks SQL: from list pada klausa from, select list, kualifikasi pada klausa where, kata kunci distinct, nested query. SQL mendukung 5 fungsi agregat, yaitu count, sum, avg, max, dan min. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundant. Bentuk normal pertama. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Tentunya tabel 1 sebelum bentuk normal pertama. Kemudian tabel 2 yang sudah dalam bentuk normal pertama. Yang kedua, bentuk normal kedua. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Contohnya tabel 3 sebelum bentuk normal kedua. Dilanjutkan tabel 4 yang sudah dalam bentuk normal kedua dan tabel 5. Yang ketiga, bentuk normal ketiga. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Sebagai contoh tabel 6 sebelum bentuk normal ketiga. Kemudian dari tabel nomor 6 dinormalisasi menjadi tabel 7 dan tabel 8. Latihan soal. Gambarlah sebuah diagram IR yang mengungkap informasi ini. Perusahaan rekaman Noton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain, dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Noton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapat alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Noton mempunyai nama. Contoh, gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik contoh C, B flat, E flat. Tiap album yang dicatat di Noton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Noton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Berikut adalah gambar dari keterangan-keterangan yang tadi. Terdapat 5 entity. Yang pertama, alamat musisi, instrumen, album, dan lagu. Dan terdapat 5 relasi. Di antaranya memiliki, memainkan, membawakan, mempunyai, dan memiliki pada musisi dengan album. Di antara entity terdapat atribut. Salah satu atribut adalah primary key-nya. Kemudian soal yang kedua, perhatikan skema relasional berikut ini. IMP, EID integer, ename string, age integer, salary real, works, EID integer, DID integer, VCT time integer, depth, DID integer, dname string,
budget, rel, manager ID, integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi depth. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada jawabannya terdapat 3 tabel, EMP, depth, dan works. Kemudian soal yang nomor 3, lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, ruang. Tabel kuliahnya seperti berikut. Dan setelah dinormalisasi terdapat 3 tabel, dan caranya tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel jadwal kuliah. Sekian dan terima kasih.